Ngeju sendiri kan di belakang. Iya. Iya tadi walaupun cepet tadi. Tomat itu likopennya baru aktif kalau misalnya dia udah kena panas dulu. Jadi kalau kita makan tomat mentah, itu vitamin dan lain-lainnya oke, banyak segala macam. Tapi kalau pengen ambil likopennya, direbusin, dikenain panas dulu supaya likopennya jadi aktif atau jadi keluar gitu. Jadi perubahan besar itu adalah mulai baca komposisi makanan. Tidak real food, itu banyak banget bahan-bahan tambahan yang sebenarnya nggak diperlukan banget oleh tubuh gitu. Iko kasihan sih anaknya nggak dijajanin. Oh iya. Jajanan itu tuh silent killer, membunuh secara pelan-pelan. Intinya biarkan yang lokal tetap menjadi lokal juga ya. Iya. Jangan diapa-apain. Makanya rasa lokal itu benar-benar harus lebih keluar, lebih dinikmati. Bener. Gitu. Dan yang lokal lebih manis gitu kan. Hari-hari makan sendiri, nyuci sendiri. Saya kepikiran deh Bu, saya pengen nikah. Terus kenapa enggak? Karena belum ada yang mau Bu. Ada pasti Neng. Saya tuh berencana tahun ini tuh kalau kamu rajin kerja di sini nanti jodoh datang sendiri kata saya. Saya tuh sudah berangan-angan kalau misalkan tahun ini sudah merasakan tendangan bayi di perut saya. Tapi ini udah bulan keberapa gitu ya Bu? Sepertinya angan-angan saya tidak akan. Susah jadi orang hamil teh, makanannya harus dijaga, semuanya harus dijaga, minuman juga. Iya. Gulanya nggak boleh kebanyakan. Tapi kan sekarang banyak tuh makanan-makanan kemasan yang khusus untuk ibu hamil, untuk bebas. Itu mah nggak baik. Emang Mana iya? ada pengawetnya juga kan kemasan. Enggak, bilangnya tanpa pengawet, tanpa gula, tanpa isi. Saya maunya juga tanpa bayar. Aduh, itu mah susah pokoknya di sekarang ini, zaman sekarang ya. Saya juga ikut pusing. Aduh Bu, siang-siang gini Panas, nggak ada kan? kerjaan, nggak ada tamu. Sampurasun. Rampes. Ini warungnya buka. Hampir ditutup. Hampir ditutup. Bu, duduk Bu. Itu dia Hati-hati. Ya. Ini bukan properti ya, beneran ya? Oh saya nanti properti ya. Disclaimer. Iya saya bisa. Mana buntelan gitu. Jangan nyari properti. Ini beneran Bu. Udah berapa bulan? Ini udah bentar lagi launching, doain ya. Oh, kita doain semoga sehat-sehat, ibu sama dedenya. Amin. Rencana apa keliling-keliling sendiri gini? Nggak takut gitu? Panas dadanya di bawah mana. Makanya ngadem. Makanya ngadem nih, warung kalian keren banget sih. Iya, adem tapi kayak silau gitu ya. Bentar lagi akan roboh nih warung. Jangan. Oh iya. Doain ya. Iya. Biasanya ditabrak dari bis ini di belakang. Karena itu. Mau ganti warung tapi udah keduduk gimana? Jadi ibu habis dari mana? Ini tadi nyobain, ini kan ada transportasi baru ya, banyak sekarang. Saya tuh antara perlu jalan-jalan, tapi udah capek di umur-umur segini hamilnya gitu. Jadi tadi saya nyobain bus ada AC-nya, terus bayarnya murah, keliling-keliling doang. Oh, terus lagi istirahat di Iya, sini. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini harus beli ya di sini. Biasanya kita ngasih sih ya. Nggak ada yang beli ya. Kita ngasih. Jual apa? Kita kebetulan Jual keikhlasan aja. daripada jual diri ya. Kita terlalu akrab ya untuk pertemuan pertama. Iya, memang seperti itu. Emang kita gampang akrab. Kita manggil kakak, manggil bobo. Ibu nama siapa? Saya Widya. Kak Jangan Widya. tanya dari mana, kita nggak akrab itu. Iya. Kita Jangan tanya rumah di mana, gaji berapa itu Kita buka kakak nggak boleh. Nggak boleh. Satu keluarga nomor HP pinjol. Terus apa ini saya mau beli nih, ada menu nggak? Menu Episode satu. Episode satu ada. Itu kemana? Jadi sempat ada renov ruangan warung ini. Karena kita berak bis. Ya. Roboh Roboh ini kan. terus hilang.
Adek, kita bahaya di sini deh. Enggak, sekarang udah aman, kita udah lebih profesional lah ya. Kita nggak akan berubah lagi. Iya. Ngomongin menu, emang maunya menu yang seperti apa? Tadi Kita bisa nyari sediakan. apa? Kita dengerin nyari Biasanya apa? untuk Ya. ibu hamil tuh apa? Butuhnya apa? Ya, gitu kayak. agak susah ya sekarang ya, kan milih-milih makanan nih. Nah, terus tadi sana gorengan, situ nasi padang udah Wih. tadi. Jadi ya yang seger-seger lah. Lagi ngidam apa? Nggak ngidam, tapi pengen yang seger kan aus. Cek. Ini. Saya jadi tersupi-supi. Supi tuh. Tersipu-sipu. Oh iya, baik. Ya udah ada kayaknya. Seger yang seger-seger. Di belakang kayaknya ada ya. Jangan teh. Oh, boleh teh. Bukan nggak boleh, Enggak, cuman ini saya belum panggil dia tepat. teh. Gue juga mikirnya mau teh. Di belakang ada teh gitu. Seger. Teh Anan. Kemarin tuh ada bapak-bapak ngirimin buah-buahan. Nah, boleh tuh jus. Jus ya? Iya, Saya boleh. jus dulu ya. Nggak pakai gula, Oh, nggak pakai pakai kental manis, nggak usah Terus pakai nggak pakai es. gelas. Pakai Oh, pakai. Gini Ya, dong, gini. kokok. Oke. Sebentar saya akan ambilkan dulu ya. Bisa lewat nggak? Bisa. Bisa ya, muat ya. Rusuh ya Ini warna teh. apa sih sebenarnya? Anggun, tolong yang anggun. Ya ampun, panas-panas bawa dedeknya, jari-jari. Ya bisa diskon nggak nanti? Di sini dibayar dengan ikhlas. Oh gitu ya. Kita emang udah seakrab itu dengan Ya udah bungkus juga ya buat suami di rumah. bener. Aduh. Terus gimana experience yang naik transportasi tadi? Nyaman ya? Oh nyaman, ibu hamil itu nyaman sih. Soalnya kan kita baru nongol di pintu aja kayak bangku ibu hamil gitu. Jadi ya sekarang lebih public transportation zaman sekarang oke, kecuali angkot ya masih Semrawut ya? semrawut terus rokok di mana-mana. Datang Agak cepet ya. agak cepet ya. Timing. Mencurigakan. Kok kayak Ini apa nih? Ini bahasa ya. Ini kalau saya ini strawberry and pisang. Iya. Strawberry dan pisang. Pesan yang pesan cuma saya, kenapa kamu? Karena kita semua harus minum. Oh, gitu ya. Oke. Yang ini apa? Ini apa tadi? menunya? Mango berry. Oh, mango berry. Jadi mangga dengan strawberry. Oh, good. Oke. Ibunya kok ini tinggal setengah bu? Melon. Boleh diminum nggak? Boleh. Ini aduk dulu nggak sih ibu? Oh nggak tahu juga ya saya. Itu kayak Ngomong-ngomong, sari-sarinya. gelas saya kok beda dengan kalian ya? Oh, pemilik warung beda bu. Iya, Oh, gitu pemilik ya? warung emang lebih. Kalau dibayar dengan ikhlas ya gitu. Oh gitu. Ya sih lebih Gelasnya- fancy gelas kalian. Iya. Ya udah. fancy oke. fancy. Iya, tapi kalau emang ibu hamil tuh tiap hari harus makan jus ya? Minum jus gitu, buah-buahan Ya, jus gitu. Makan buah kan part of serat katanya ya. Saya kan juga newbie nih di dunia perhamilan. Kira-kira dari yang tahun 13. Buset. Anak ke-13. Enggak, ini anak pertama. Jadi ya kagok juga. Akhirnya baca-baca, dan satu hal tuh kayaknya ya yang paling penting, kita harus rajin nyari tahu. Oh, saya kan juga ada rencana pengen biar hamil nggak ya. worry gitu. Saya ada rencana pengen hamil. Tahun iya. ini rencananya, tapi mungkin Nikahnya? Oh, iya, nikah dulu ya. Belum Saya belum nikah. bahasnya ntar lagi ya. Iya. Jangan mau belajar dari sekarang gitu. Ingat apa? Tapi apa namanya kan kalau lagi hamil gitu tuh, kita kan jaga badan gitu kan ya pertama. Mau dedek bayinya juga. Iya, tapi gitu mau kan. jaga badan, tapi harus ngasih nutrisi yang baik ke dedeknya gitu kan. Terus di internet tuh banyak makan ini, makan itu, ini, itu. Jadi kayak sebenarnya kalau lagi hamil gitu bagusnya tuh kita makan aja gitu untuk anak, atau kayak gimana sih biar kita juga kan pengen tetap singset gitu ya setelah lahiran gitu. Sebenarnya saya nggak ahli-ahli banget soal begitu. Cuman yang saya lakukan itu sebetulnya nggak harus ibu hamil doang, tapi menurut saya semua orang juga harus aware sama yang kita makan sih. Jadi kayak minimal kita tahu apa yang kita makan, dan memang kondisi hamil tuh bikin kita lebih mencoba untuk aware, kan kita pengen yang terbaik dong buat calon anak kita, generasi penerus bangsa ini. Asik. Deep banget nih. Nggak, tapi ini gini, jujur waktu belum hamil sama setelah hamil tuh saya lebih care soal makanan sekarang, karena setelah hamil itu banyak hal yang saya nggak pengen dong 9 bulan terlewati dengan sembarangan. Nah, pengennya nanti kalau adiknya lahir itu kebutuhan gizinya cukup,
abis itu lahir dalam kondisi sehat kayak begitu. Jadi ngurangin pola makan yang kalau saya baca-baca tuh sekarang kan lagi hits banget real food gitu ya. Nah, jadi real food tuh makanan yang asli. Oh, ada makanan palsu. Real or fake? Bukan gitu. palsu sih. Oh, tapi no. maksudnya Real. Ada tuh. maksudnya Real nanti itu kayak mungkin gimana? nanti bisa dicari-cari sendiri ya. Ini kan sepenelusuran saya. Jadi yang saya pahamin real food itu tuh kita mencoba sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi nggak terlalu banyak mengubah bentuk asli makanan itu menjadi bentuk-bentuk yang misalnya dibukin lah, dibuat dalam bentuk yang sudah awet gitu-gitu. Jadi bener-bener fresh. Oh, gitu. kayak frozen food. Frozen food, tapi ya frozen itu kan teknik-teknik pengawetan ya. Nah, cuman teknik pengawetan ini sejauh mana supaya nggak terlalu mengubah bentuk asli si bahan pangan itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya nih ini jus, ini jus sendiri kan di belakang. Iya. Iya, tadi waktu cepet tadi. Iya, maksudnya dari buah ya cuman dilumatkan gitu. Tapi misalnya nggak dibubukin, dijadiin bubuk dulu, terus nanti diseduh segala macem gitu. Ada yang Jadi, dikeringin dan atau keripik gitu ya? ya sebenarnya proses-proses itu kan proses-proses pengawetan yang alami. Cuman kalau saya pribadi setelah hamil ini saya menghindari penambahan zat-zat pengawet ataupun proses-proses yang nggak perlu ke dalam makanan yang saya makan. Jadi gizinya masih utuh segala macam. Oh, gitu. jadi kalau terlalu banyak proses gizinya pun ikut. Nggak tahu sih, kan kita bukan harus diteliti di lab. Iya, iya, Sebenarnya iya. logikanya aja kalau misalnya pisang nih masih ada kulitnya, kita buka kita makan, ya kita makan maksudnya masih fresh juga, terus mungkin masih banyak kandungan yang asli di dalamnya gitu. Meskipun kalau nggak salah ada beberapa bahan pangan yang memang dengan proses dimasak atau direbus itu bisa membuat dia lebih powerful untuk beberapa zat tertentu. Misalnya pernah dengar nggak tomat itu likopennya baru aktif kalau misalnya dia udah kena panas dulu. Jadi kalau kita makan tomat mentah itu vitamin dan lain-lainnya oke, banyak segala macam. Tapi kalau pengen ambil likopennya direbusin, dikenain panas dulu supaya likopennya jadi aktif atau jadi keluar gitu. Iya. Itu buat antioksidan kalau nggak salah. Kan ini bikin masker gitu loh. Jadi kan nggak di serum-serum kan biasanya ada tuh kandungan likopen. Gitu. Tapi kan sekarang ini kan banyak banget di mana-mana menghindar-menghindarnya kita. Pasti mungkin ya ada part-part ya kita makan itu susah nggak sih sekarang buat Bu Widya kan sekarang lagi hamil, Boleh susah nggak sih. gitu? Iya boleh. Jadi tuh di awal-awal kehamilan Sebentar, Cip. Ini jangan terlalu jauh Mbak Sina, gitu. takut keluar dari ini pengawasan. jadi tuh di awal-awal kehamilan tuh struggle banget gara-gara kan tadinya kita makan sembarangan nih. Iya, karena nggak hamil. Jadi rasanya makanan sendiri gitu ya. Apapun yang dimakan itu ya yang Kita telan nggak sendiri aja masalah gitu, yang nggak masalah. Kita yang ngerasain. Nah, mulai paling sederhana dulu yang bikin yang jadi perubahan besar itu adalah mulai baca komposisi makanan. Nah, misalnya nih kita suka makan contoh ya snack yang Snack bar gitu kali. bukan yang ada bungkus-bungkusnya ciki segala macam. merek ya. Makanan ringan lah. Makanan ringan yang berbentuk keripik gitu ya. Keripik, chips, apapun itu gitu cookies. yang bermicin-micin enak. Oh, iya, enak. Iya. Nah itu ternyata dari sekian banyak yang dijual di supermarket ada beberapa yang udah jelas-jelas ditulis nggak boleh buat ibu hamil dan anak-anak di bawah umur berapa tahun gitu. Tapi kan kita nggak ngeh ya dulu kan. Iya. Karena Nggak aware aja karena nggak aware aja karena emang Belum teredukasi aja. gitu. Terus kayak pengen makan mie gitu. Saya nyari loh pabrik mie dan saya nanya ke pembuatnya komposisinya apa aja gitu. Dibilang ini tepung, telur, bla 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 gitu. Tapi meskipun tepung sendiri kan produk ultra proses ya. Maksudnya dia sudah melalui proses tuh. dia sudah melalui berbagai macam proses untuk sampai ke yang bentuk tadi itu. itu, ya, Meskipun
menepungkan sendiri sebetulnya dilakukan juga sama nenek moyang kita, tapi kalau beli tepung yang diproduksi oleh pabrik-pabrik besar, biasanya kan itu udah melalui rangkaian proses segala macam, ditambahkan makanya kalau kita baca di packagingnya itu udah katanya udah dikasih vitamin bla 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 segala macam, diawetin makanya tahan bertahun-tahun gitu. Meskipun nenek moyang kita juga, setahu saya waktu saya main-main ke beberapa daerah di Indonesia, mereka juga bikin tepung sih dari pangan-pangan lokal. Jadi kayak misalnya sorghum, biar mudah diolah, sorghum itu dikeringkan terus ditumbuk. Jadi kan tepung tuh. Nah, tepungnya itu yang kemudian dimakan. Atau sagu. Sagu itu kan juga kayak ada sagu basah, ada sagu yang kering, ditepungin gitu, diambil patinya terus ditepungin, tepungnya itu yang kemudian nanti disiram pakai air panas, kalau kata orang timur mah diputer ya, terus itu yang jadi papeda gitu. Nah, tapi biasanya kalau tepung-tepung yang pakai cara-cara tradisional itu kan punya jangka simpan yang pendek. Iya, nggak begitu lama. Tapi kan kalau kita lihat di supermarket, tepung-tepung yang tersedia tuh bisa tahunan. Betul-betul. Apalagi di warung-warung. Kita mah kemarin juga dikasih tahu Bapak Said yang kesini tuh yang dipakai. Oh, yang dicari tepungnya sininya tuh dari luar. Kita mah jadi ngehindarin makan-makan yang ada tepung dari luar. gitu. Kita hindarin katanya nggak lokal dan nggak mendukung petani di Indonesia. Gitu Katanya Bapak sih gitu Said ya. Iya, kayak gitu. Terus kayak jadi sekarang setelah hamil saya nyari maksudnya kalau pengen makan mie ya saya beneran cari dari pabriknya atau bikin sendiri. Tepungnya ya ditepungin sendiri. Terus tau nggak kayak ini, tapi nanti persiapan saya buat setelah lahiran ya. Pernah nggak dulu waktu kecil makan beras merah instan yang udah dalam kemasan? Ya buat bayi. Iya, buat bayi. Sampai sekarang juga kadang. Tau nggak, itu tuh dari beras merah tinggal digiling coy, beli grinder. Oh iya. Iya, tapi kan kita kayak Yang merek sebelah itu. iya, mending kita Yang ada gambar beruang ya? nggak kan. tahu sih, nggak tahu. Pokoknya ada gambar bayi aja dong. Gambar bayi. Yang itu kan? Iya. Itu tinggal digiling doang. Iya, maksudnya tuh beneran Dari cari beras merah, terus digiling gitu kan? Ada kan? Yang abis itu kasih air. Itu. Iya, tinggal dikasih air, udah jadi juga bubur merah namanya. Cuman gitu. kayak kurang manis aja karena mereka nambahin gula. Nah, itu dia. Ini another isu lainnya kalau kita makan yang tidak real food, itu banyak banget bahan-bahan tambahan yang sebenarnya nggak diperlukan banget oleh tubuh gitu. Itu yang saya baca ya. Jadi kayak gula berlebihan. Terus habis itu misalnya lagi tuh sudah dikasih gula, dikasih pewarna, terus dikasih misalnya dikasih pewarna, gula, habis itu pengawet, apalagi ya, pokoknya bahan-bahan tambahan. Ya, mungkin garam. MSG. Nah, MSG yang sebenarnya juga nggak dibutuhin banget sama bayi. Bayi itu belum punya memori butuh. Maksudnya nggak butuh rasa-rasa. Dia belum punya memori rasa gurih, asin, segala macam kayak kan. hambar tuh mereka masih bisa makan dengan enak kan? Iya, kayak gitu. Jadi ya wajar aja kalau zaman sekarang anak-anak Indonesia tuh tumbuh dengan preferensi pangan yang butuhnya instan dan banyak bahan-bahan tambahan yang nggak perlu ya, karena dari kecil udah dicekokin kayak begitu gitu, harus makan manis-manis, terus kalau nggak banyak loh penelitian kayak gini, kok kasihan sih anaknya nggak dijajanin. Iya dulu juga ada budaya gitu, nggak dijajanin itu nggak disayang gitu, Anaknya nangis, dibiarin aja kasih jajan gitu. Ini memang sengaja ya. Padahal jajanan itu tuh silent killer, membunuh secara pelan-pelan. Selain emaknya jadi keluar duit banyak, kan itu mahal ya kalau dihitung-hitung pada dasarnya. Terus habis itu anaknya jadi ketergantungan tuh. Karena udah ngerasain enak. Gula tuh biasanya anak-anak manis-manis gitu. MSG-nya gurihnya gitu. Dalam sehari kita berapa banyak makan gula sih, sesuai nggak sama kebutuhan kita? Tahu nggak kebutuhan gula kita berapa? Saya nggak tahu, tapi saya kurang. Saya kalau nggak salah 2 gram di sehari. Masa? Soalnya saya pernah diet, pernah gitu. belajar diet, terus kayak manusia itu dalam, tolong nanti di cross check ya teman-teman. Itu sehari itu cuma maksimal tuh 2 gram. Pokoknya itu 2 sendok doang. Nah, kayaknya ini
Kan ini nggak ada gula. Gulanya gula Saya dari tadi buah. pesennya no Gula sugar dari ya. buah. Iya. Iya, No sugar. Nah ini sebenarnya juga gula, fruktosa nggak sih? Fruktosa kan juga gula. Iya, nah, Dari iya, buah makanya. ya? Dari buah. Gula-gula dari buah itu udah cukup Makanya banyak. jangan Makanya kita ditambah makan lagi. kayak tau gak sih minuman-minuman manisan, apalagi tau nggak yang sekarang lagi rame susu yang banyak varian rasa. Itu bilangnya dia susu padahal gulanya banyak banget. Saya nggak minum susu hamil udah selama hamil. Karena emang Oh, makanya itu wajib ya kayak enggak. susu Coba hamil. dia lihat komposisinya lagi-lagi. Gula paling tinggi itu gula. Terus kalau vitamin-vitamin kan kita sebenarnya dapat suplementasi dari dokter. Plus dianjurkan makan makanan sesuai dengan umur kandungan. Oh. Nah, misalnya umur berapa ya? Contoh ya, di trimester sekian perlu banyak kalsium, ya udah cari aja sumber kalsium dari makanan-makanan yang tinggi kalsium. Misalnya minum yogurt, makan yogurt, tapi yogurtnya jangan yang rasa-rasa dan gula-gula yang ya. rasa-rasa itu. Lihat aja yang paling sedikit gulanya, biasanya yang plain. Gitu. Nah saya tuh selain karena emang hemat, jadi yogurtnya saya kembang biakan sendiri di rumah, itu gampang banget. Jadi cuman beli susu segar 100% susu sapi, itu dipanasin jangan sampai mendidih, pokoknya sampai keluar asap doang. Terus kita tunggu dia anget-anget kuku. Itu tuh kayak anget-anget kuku itu tuh kayak kalau kamu mau mandi air panas segitu tuh. Jadi ditetesin ke kulit tuh udah bisa. Nah, setelah itu kita masukin tuh si indukan yogurt yang kita beli di mana-mana itu. Tapi yang plain tadi ya, Yang plain ya, yang nggak ada no rasa, rasa. gulanya rendah. Ya udah nanti dia tinggal dimasukin, diaduk, tutup kotaknya. Saya sih bikinnya di kotak makanan biasa ya. Terus disimpan di tempat gelap semalaman. Besoknya udah jadi banyak banget, jadi satu kotak. Jadi yogurt sekotak gitu. Iya, contohnya kayak gitu. Atau ya kita makan real food lainnya, misalnya butuh apalagi ya, misalnya dari pisang juga banyak kan kandungan gizinya. Terus misalnya dari buah-buahan, kalau butuh zat besi dari ati ayam paling mudah, dan maksudnya paling mudah diolah, rasanya masih lumayan gitu-gitu. Kalau ati sapi kan salah-salah bisa amis gitu ya. Selama Ikan lokal. hamil gitu, pangan lokal juga ikut masuk nggak? Misal ubi apa segala macam gitu? Nah, karbohidrat juga proporsional kan. Jadi kayak saya tuh dinasihatin sama dokter kalau mau pengen lahiran normal, bayinya jangan terlalu gede. Jadi ntar digedenya pas di luar badannya kita, gitu. Untuk itu perlu juga memperhatikan berat badan janinnya. Nah, kalau udah bagus berat badannya, udah sesuai dengan kurvanya, perlu menjaga juga pola makan. Jadi kalau katanya ibu hamil makan banyak-banyak karena makannya buat 2 orang, itu nggak tepat juga. Nggak selalu benar juga Karena ya. harus mengukur situasi yang dibutuhkan, dan paling banyak dianjurkan itu makanya protein. Jangan karbo digas. Jadi kayak nasi padang lauknya 2, nasinya dikurangin gitu. Tapi boleh makan nasi Misalnya. padang ibu hamil? Boleh dong. Gitu. Nah, nasi padang tuh juga sebetulnya perlu dipilah-pilah ya, tapi enak banget sih gitu. Maksudnya cari di tempat yang bersih dan segala macam. Terus ya jangan terlalu rutin juga. Harus beragam lah intinya makanan kita. Iya. Ini Bu Widya, apakah akan tetap menjaga makanan sehatnya setelah hamil? Apakah nanti setelah hamil langsung kayak aku mau asin semua gitu? Dari saya ya. Gitu. Semoga istiqomah ya. Iya, ini juga buat teman-teman muda juga makanan sehat. Teman-teman kita bahkan juga ada yang Teman-teman punya muda anak. saya maksudnya. Iya, teman-teman Ini nggak harus muda. untuk hamil tahu makanan Iya, sehat kayak makanan gitu. sehat. Kita juga sudah aware tentang Betul. anak muda tuh sama gula, minuman, Terutama segala macam. gula sih. Yang Jadi sebelum hamil, saya kan dulu sebelum tahu hamil itu udah serius. Itu udah ngurangin, nambahin gula ke makanan dan minuman, kayak belajar dulu tuh dari kecil saya tuh dibesarkan di keluarga yang kalau minum teh itu harus manis, minum kopi itu harus manis, terus sirup dan segala macam itu juga sesuatu yang menyenangkan diminum di sore hari gitu. Jadi nggak ngerti kalau minum teh itu justru menarik juga untuk minum teh tuh bener-bener ngerasain tehnya, si cita rasa tehnya. Jadi nggak usah ditambahin gula kayak gitu lagi. Nah coba deh teman-teman belajar, ini kan masih muda ya, masih banyak kesempatan buat explore gitu kan. Nah coba belajar minum kopi, minum teh tanpa gula, karena rasa aslinya justru keluar. Mungkin nggak
Dan ini memang susah karena ketika saya kemudian mencoba itu berhasil, terus saya bilang ke orang tua saya tuh berat banget. Jadi waktu itu saya pernah dapat rezeki jalan-jalan ke beberapa daerah, terus setiap kali pulang tuh selalu bawa teh lokal dari daerah itu, dan memang punya nilai khas ya, rasa khas begitu. Waktu saya bawa pulang, itu ibu saya selalu nyampurin gula ke dalam tehnya. Ayah saya juga kayak begitu, adik saya juga kayak begitu. Jadi susah rasanya menceritakan bahwa ini teh punya apa namanya, rasa yang khas. Karena bagi keluarga saya tuh sama semua manis, gitu. Jadi bias ya rasanya karena si manis itu. Nah, teman-teman Indonesia, anak-anak muda Indonesia tuh harusnya punya pengalaman yang kaya banget soal makanan kan, karena kita punya banyak sumber pangan lokal yang sangat beragam, rasanya juga macam-macam. Kalau semuanya kita kasih gula atau kita ikut tren dari luar negeri, misalnya roti manis, minuman boba manis, semuanya manis gitu. Jadi kita cuma punya satu rasa doang di lidah, manis. Kalau nggak manis ya nggak enak kayak gitu. Padahal negara kita tuh kaya banget, banyak banget yang bisa diekspor di negara kita karena pangan lokalnya tadi tuh beragam. Intinya kopi lokal, segala macam. Intinya biarkan yang lokal tetap menjadi lokal juga ya. Iya. Jangan diapa-apain, pokoknya rasa lokal itu benar-benar dan itu harus lebih keluar, lebih dinikmati. Bener. Dan yang lokal lebih manis gitu kan. Gimana Manisa? Buat teman-teman muda, ini edukasi dan informasi yang sangat menarik banget karena teman-teman saya juga banyak juga yang sedang berada di situasi yang sama kayak Bu Widya, sedang hamil atau sudah punya anak. Baiknya memang kita selalu mengkonsumsi pangan-pangan lokal dan juga mengedukasi kepada mungkin ibu-ibu yang sama-sama lagi hamil ataupun yang udah punya anaknya juga, jangan teredukasi untuk jajan itu nggak disayang, padahal nggak gitu kan. Iya, jadi nggak harus manis-manis gitu kan untuk bahagia itu. Betul. Kalau dari Bu Widya sendiri ada pesan untuk teman-teman muda di rumah? Buat kita semua, ini nggak harus hamil, nggak harus perempuan, laki-laki juga ya. Buat semua orang, ayo kita mulai mindful gitu, mulai apa ya, bener-bener kalau makan itu nggak cuman ikut tren, nggak cuman apa ya bener-bener kita baca komposisinya apa, siapa yang ada di balik makanan itu, apakah orang asing yang jauh di sana atau benar-benar petani yang ada di sekitar kita, produsen, nelayan yang betul-betul ada di sekitar kita, dan itu bisa juga membantu kita untuk menjaga atau mengetahui kualitas dari makanan yang kita makan gitu kan. Dan itu efeknya jangka panjang banget, soalnya kalau kita tiap hari nggak pernah ngeh sama apa yang kita makan, ini kan kita tuh berencana hidup berapa lama sih gitu. Minimal pengen 60-70 tahun gitu kan. 60-70 tahun kalau kita numpuk semua makanan yang tidak baik dalam badan kita, 70 tahun itu bakal kita nikmati dengan bahagia, segar bugar gitu. Maksudnya oke lah lu nyampe 70 tahun ya, tapi lu sakit-sakitan kan bohong gitu. Betul. Kita tiap hari mindful dalam makan, lebih sering makan real food. Real food itu biasanya juga berkaitan dengan lokalitas ya, karena dia tidak, kalau kita pengen yang fresh kan berarti dia harus segera didistribusikan setelah dia dipanen gitu. Artinya yang paling pas itu yang dekat dengan kita dong, gitu. Kalau dia datang dari tempat yang jauh kan udah nggak fresh, terus kita nggak tertarik lagi untuk konsumsi itu. Maka banyak banget keuntungan kalau kita mulai berpihak kepada real food untuk jadi makanan sehari-hari kita. Selain tadi kita sehat, mudah-mudahan ini jadi ikhtiar buat umur panjang dan sehat. Jadi umur panjangnya itu nggak dihabiskan di tempat tidur doang, gitu ya. Suntik sana, suntik sini. Benar. Terus kita juga punya kebermanfaatan yang luar biasa buat produsen pangan yang ada di sekitar kita juga gitu, baik bapak ibu petani, nelayan, terus peternak begitu. Dan mudah-mudahan ini juga membantu negara kita untuk jadi negara yang berdaulat atas pangan, karena ini basic banget, basic kehidupan banget. Kalau kita chaos di pangan, kita lost di pangan, ya nggak usah buru-buru ngomongin yang lain-lain lah, kita pasti kacau gitu. Jadi semangat buat kita semua untuk mulai aware soal apa yang kita makan, baca apa yang kita makan,
sama bener-bener mindful soal apa yang kita makan. Mungkin gitu. Luar biasa. Luar biasa. Semangat berikhtiar untuk selalu mengkonsumsi real food ya pokoknya ya. Gratis kan ya? Iya, gratis. Bener-bener. Real food. Oh ya, real food. Wah, benar-benar mindfulness juga ya kita jadinya ya teh Hanan. Buat teman-teman yang di rumah, informasi dan edukasi ini dari Bu Media selama beberapa menit ini akan ditayangkan di YouTube Polisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, di Spotify-nya juga dengan nama yang sama. Jangan lupa untuk like, Komen dan subscribe. Oke, sebelum kita tutup, kita mau ada jargon dulu. Kita Apa ajarin. Nanti saya ngomong podcast orang terminal. Jawabnya yuk mampir sini ngobrolin pangan. Gitu. Panjang ya? Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Oke, let's go. Oke. Udah siap ya? Oke. 1, 2, 3. Podcast warung terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Ibu cari suaminya nggak? Abis jalan-jalan? enggak. Gratis kan? Iya, nambah. Saya